Halo guys, selamat datang di Papa Auto. Gue Papa Dir. Hari ini gue mau mereview namanya Wuling Almas tipe eksklusif. Tapi sebelum kita mereview namanya Wuling Almas, alangkah baiknya kita mendoakan saudara-saudara kita yang terjangkit terhadap penyakit COVID. Kita doakan cepat segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Ya, oke, kita lanjut untuk Wuling Almas tipe eksklusif. Jadi kalau bicara Wuling Almas, ini tipe yang tertinggi ya, dengan cc 1500 turbo dengan transmisi CVT. Kita bisa lihat di depan ini tampilannya cukup mewah, cukup sporty ya, dimana di lampunya ini udah dilengkapi dengan DRL ya, daily running light ya. Terus juga untuk headlampnya udah dilengkapi dengan proyektor headlamp HID juga ya. Itu yang membuat terkesan si Wuling Almas ini lebih mewah dan berkelas ya. Selain itu juga kita bisa lihat di grillnya juga, dia punya tampilan grill juga cukup bagus ya, bisa dibilang juga terkesan mewah. Selain itu juga di depan ini kita bisa lihat terdapat namanya kamera ya, yang dimana juga bicara kamera itu 360 derajat ya. Jadi itu salah satu poin yang bisa kita lebihkan dari Wuling Almas. Dan selain itu juga kita bisa lebihkan lagi, di Wuling Almas ini ada 2 titik namanya sensor parkir. Jadi tidak hanya di belakang, sensor parkir juga ada di depan. Kita bisa lihat di sisi samping ada beberapa hal yang menarik ya. Di sini di spion kita sudah sama-sama melihat dia punya sighted lamp juga udah ada, dan dilengkapi dengan kamera. Kamera ini 360 yang terintegrasi dengan semua kamera. Ada di belakang, ada di depan, dan di samping. Ya, selain itu juga kita ada namanya velg untuk ukuran si Wuling Almas ini ring 17. Kalau dilihat memang kalau bicara dengan bodi sebesar ini agak kurang sporty ya kalau dengan velg di angka ring 17. Mungkin bisa dibesarin sedikit, sekitar 18 atau 19, ini itu bisa lebih terlihat cantik ya. Itu kita bisa masuk ke dalam ya, bisa reclining, maju mundur ya, bisa di adjust juga kenyamanan untuk maju mundurnya. Dan ada sedikit kekurangan di Wuling Almas ini, kalau untuk bicara electric seat hanya ada tersedia di driver ya. Untuk di passenger itu belum ada, belum dilengkapi ya. Terus kita bisa bahas lain di setir. Dari setir juga kita ada beberapa tombol yang sangat-sangat fungsional dari Wuling Almas ini ya. Dari mulai retractable mirror ya, terus electric mirror, terus untuk adjustable namanya headlamp. Di sini juga cluster meternya kita bisa redupin, bisa diterangin, bisa dari sini semua. Untuk fungsi namanya kamera 360 juga bisa ada dari sini. Oke, nyambung dari tombol-tombol yang ada di Wuling Almas ini, masih banyak lagi tombol-tombol yang kita bisa aktifkan ya. Di sini ada beberapa tombol ya, ada namanya untuk electric parking brake, itu kita bisa fungsikan. Untuk mobil zaman sekarang itu udah rata-rata udah pakainya electric parking brake ya. Selain itu juga ada namanya auto hold, itu kita bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Fungsi auto hold ini pada saat kita tanjakan itu kita bisa aktifkan auto hold, jadi otomatis mobil tidak akan bergerak ya. Mundur lagi ke tombol selanjutnya, itu ada namanya central lock. Itu central lock ada di sini, tidak seperti biasa-biasa mobil pada umumnya, sampai kepada kita ngebahas namanya head unit. Head unit ini yang jadi trending topic untuk dunia otomotif. Kenapa dibilang jadi trending topic? Wuling Almas ini mengadopsi untuk layar monitornya 10,4 inch, yang dimana 10,4 inch ini yang layar yang cukup besar dan sangat-sangat namanya fungsional ya. Di dalam layar ini kita bisa memfungsikan macam-macam fitur yang ada di Wuling Almas. Contoh, ada satu fitur yang kita bisa unggulin di dalam layar ini, itu ada namanya voice command. Di mana voice command itu kita bisa ngomong dengan bahasa Indonesia untuk mengoperasikan beberapa fitur yang ada di mobil ini. Contoh,
Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wow. Ya, kita bisa membuka sunroof dengan hanya kita mengucapkan terhadap monitor ini. Ya. Selain itu juga kita ada beberapa fitur lagi yang bisa kita aktifkan. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Suhu telah mencapai level minimum, yaitu 17 derajat. Wow, satu fitur yang sangat-sangat bagus. Kita bisa berkomunikasi dengan mobil terhadap entertainment yang ada di mobil ini. Ya. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Suhu telah mencapai level minimum, yaitu 17 derajat. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 derajat. Dan dia bisa tahu kalau kita itu menginformasikan ke dia kalau kita itu dalam keadaan kedinginan, dan dia mengerti dengan bahasa kita. Ya menurut saya sih ya satu fitur yang menurut saya menarik dan tidak ada di mobil lain, dan kita bisa unggulin di mobil Wuling Almas ini. Teman-teman bisa bayangkan dengan harga mobil 340 jutaan sudah ada fitur namanya kamera 360, dimana kamera 360 ini rata-rata kita hanya miliki dengan mobil, harga mobil di atas namanya harga 400 juta. Tapi dengan harga 340 juta kita udah dapat namanya Wuling Almas tipe tertinggi, dan sudah ada fitur yang sangat-sangat banyak. Oke, satu hal lagi yang kita bisa ungguli dari Wuling Almas dengan harga segini, kita bisa banyak dapat fitur yang cukup banyak ya. Kita ada lagi namanya 9 titik audio, dimana 9 titik audio itu ada 4 tweeter, ada 4 speaker, dan 1 sub. Dan bagusnya lagi untuk audionya ini itu dari namanya Infinity by Harman, yang kita sudah sama-sama tahu untuk Infinity ini untuk kualitas audionya sangat-sangat bagus. Jadi berkendara mau deket mau jauh itu sangat nyaman ya. Kita masuk ke bangku baris kedua ya. Yang saya rasain sebagai penumpang di baris kedua enak ya. Kenapa saya bilang enak? Room lag-nya cukup besar ya, yang dimana room lag itu dari kaki saya ke bangku baris pertama itu cukup jauh. Ini belum saya recline karena memang untuk bangku baris kedua ini bisa diatur secara recline ya. Ini kita udah recline sangat-sangat jauh untuk jarak antara bangku baris kedua dan baris pertama, dan itu buat saya sangat nyaman lah untuk duduk di bangku baris kedua. Oke, setelah bangku baris kedua saya mau coba lagi masuk di bangku baris ketiga, gimana rasanya penumpang itu kenyamanannya di bangku baris ketiga. Oke, saya udah di posisi bangku baris ketiga ya. Kalau menurut gue bangku baris ketiga untuk porsi orang dewasa agak kurang ya. Kenapa agak kurang? Karena memang posisi tempat duduknya agak sedikit lebih tinggi. Kalau berjalan jauh mungkin akan lebih pegal dengan kondisi kaki seperti ini, dan mungkin difungsikan kalau untuk baris ketiga untuk anak-anak mungkin masih mungkin lah ya. Kalau untuk dewasa mungkin agak capek. Yang jelas kalau menurut gue bicara bangku baris kedua itu udah jauh lebih baik. Kalau untuk bangku baris ketiga mungkin hanya untuk anak-anak. Oke, jadi untuk hari ini cukup untuk review Wuling Almas, dan menurut gue
Wuling Almas ini dengan harga 340 jutaan dengan fitur yang cukup banyak, itu sudah mencerminkan value for money buat banyak orang ya, yang selama ini selalu terpaku dengan harga mobil mahal tapi dengan fitur minim. Sekarang sudah terbukti dengan Wuling ini dengan harga murah tapi fiturnya cukup lengkap ya. Cukup review dari saya. Stay safe, stay healthy, di rumah aja. Please like, comment, and subscribe. Namanya Papa Oto. Sampai ketemu di review mobil berikutnya. Bisa dengan saya Papa Dir atau Papa Dre. Oke, see you guys.